Jadi langsung saja karena saya sudah menginstal GPG for Win, saya langsung memilih New Key Pair. Lalu isi identitas Alis selaku mahasiswa A. Isi emailnya juga. Klik Protect dan pilih Advanced Settings di RSA 3072 bits. Klik OK. Lalu kita diminta mengisi kata sandi. Saya menggunakan Alis 123, lalu ulangi lagi, klik OK. Kunci Alis public dan private kini telah dibuat dan tersimpan di keychain lokal kita. Lakukan hal yang sama ke mahasiswa B yaitu Bob. Pastikan gunakan password yang berbeda dengan milik Alis. Saya gunakan Bob 12345. Kita ekspor kunci milik Alis. Klik kanan, pilih export, lalu simpan. Begitu juga dengan milik Bob. Saya lupa menyertakan meskipun kedua kunci sudah ada di keychain kita, karena kita mensimulasikan keduanya, jadi sebaiknya diimport dulu. Selanjutnya kita akan mengenkripsi file untuk Bob. Yang pertama saya buat folder supaya file-filenya terpisah. Namanya terserah. Setelah itu klik new, lalu teks dokumen. Ganti namanya menjadi temuan.txt. Klik. Lalu isikan teks apa saja untuk dikirimkan ke email Bob. Sebelum dikirimkan ke Bob, kita enkripsi dulu teks yang sudah kita buat. Klik kanan pada temuan txt milik Alis, lalu pilih Send and Encrypt. Send in-nya ini Alis, lalu kita penerimanya Bob, kita ganti menjadi Bob, lalu Sign and Encrypt. Setelah itu masukkan kata sandi milik Alis 123. Oke. Finish. Lalu muncul file yang sudah terenkripsi.
karena menggunakan satu laptop. Jadi sekarang saya mensimulasikan diri menjadi Bob. Pertama, klik kanan pada temuan txt yang sudah dienkripsi. Lalu saya akan mendeskripsikannya dan memasukkan kata sandi milik Bob. Bob 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Save all. Lalu rename. Di sini sudah tertera temuan dari Alice dan pesan yang sudah dideskripsi oleh Bob. Sama seperti pesan awal yang dikirimkan oleh Alice. Karena temuan .txt.jpg itu dienkripsi menggunakan kunci public Bob, maka Alice tidak dapat mendekripsi file tersebut. Trialnya tidak sempat saya sertakan karena keadaan laptop saya yang nge-lag saat pembuatan video. Lalu kita mensimulasikan diri menjadi Bob. Kita buat file verifikasi.txt untuk kunci publiknya Alice. Ketikkan apa saja karena ini cuma simulasi. Kita ganti kebalikan dari awal, jadi sign S-nya itu Bob dan itunya Alice. Sign and encrypt, lalu finish. Lalu kita mensimulasikan diri menjadi Alice. Kita terima verifikasi.txt.jpg, masukkan kata sandinya Alice, lalu rename, dan ya ternyata sesuai dengan yang sudah dideskripsikan oleh Alice menggunakan kunci privat miliknya sendiri. Untuk pertanyaan evaluasi, nomor 1, apa perbedaan antara passphrase dan password pada file zip? Jadi passphrase itu digunakan untuk melindungi kunci private agar tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin. Sedangkan password pada file zip berfungsi langsung untuk mengenkripsi dan membuka file. Jadi passphrase berperan menjaga keamanan kunci, sedangkan password langsung mengamankan isi file. Lalu pertanyaan kedua, file apa yang aman dikirim melalui email dalam sistem GPG4Win? File yang aman dikirim melalui email itu kunci publik dengan ekstensi .asc. Kunci publik hanya digunakan untuk proses enkripsi dan tidak membahayakan keamanan data, sementara kunci private harus dijaga dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Terus yang ketiga, mengapa saat mengenkripsi file Alice harus menggunakan kunci publik milik Bob? Karena hanya Bob yang memiliki kunci private pasangan dari kunci publik tersebut. Maka dari itu, file yang dienkripsi oleh Alice menggunakan kunci publik Bob hanya dapat dibuka oleh Bob. Ini memastikan bahwa data yang ada itu tetap menjadi rahasia dan hanya diterima oleh pihak yang berhak. Terus nomor 4, mengapa GPG4Win tidak mengenkripsi file secara langsung menggunakan RSA?
karena algoritma RSA tidak efisien untuk mengenkripsi file berukuran besar. GPG4Win menggunakan sistem enkripsi hibrid, yaitu mengkombinasikan algoritma AES untuk mengenkripsi isi file dan RSA untuk mengenkripsi kunci AES-nya. Dengan cara ini, proses enkripsi menjadi lebih cepat sekaligus tetap aman. Terima kasih.